Ini Matius 22 ayat 15-21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Teman-teman, kewajiban membayar pajak adalah simbol kewajiban-kewajiban lain sebagai warga negara, tentu saja termasuk di dalamnya membayar pajak juga. Dengan pertanyaan, apakah wajib membayar pajak kepada kaisar, orang-orang Farisi yang licik hendak menjebak Yesus supaya Yesus keliru menjawab. Kalau dijawab wajib bayar, maka orang Farisi yang licik itu akan menyebut Yesus sebagai seorang pengkhianat bangsa. Tetapi kalau dijawab tidak wajib bayar pajak, maka para Farisi akan menyerang Yesus dan menyebutnya sebagai pembangkang kaisar. Namun Yesus tidak mau masuk dalam jebakan itu. Dia menjawab dengan cerdas, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Soal pajak dan kewajiban sebagai warga negara, Bapak Uskup Agung Semarang almarhum Monsinyur Sugio Pranoto yang hidup dari tahun 1896 hingga 1963 dengan tegas meminta seluruh umat Katolik di Indonesia untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apakah artinya itu? Menjadi Katolik berarti kita punya misi besar seperti yang sering kita doakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tugas mendatangkan kerajaan Allah dan mewujudkan kehendak Bapa di sorga mesti kita mengerti sebagai sebuah sikap menjadikan saudara-saudara kita, entah suku, agama, ras, golongan apa saja, sebagai mitra kerja, membangun dunia yang lebih baik. Tolong-menolong satu sama lain, saling mendukung dalam berbuat kebaikan, menghargai perbedaan, mencintai keragaman, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam berbagai hal. Sikap-sikap ini sekaligus juga merupakan perwujudan menjadi 100% Indonesia. Ingat, Indonesia berdiri bukan atas jerih payah satu orang atau dua orang saja, satu atau beberapa kelompok, suku, ras, atau golongan tertentu saja. Semua kelompok manusia yang saat ini mendiami bumi Indonesia tentu saja bisa merasakan kedamaian dan kenyamanan hidup merdeka saat ini berkat perjuangan kakek dan nenek moyang mereka. Mari kita menghormati para leluhur kita dan menghargai perjuangan mereka, memelihara persatuan, mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita sejauh yang bisa kita lakukan. Saling mendukung satu sama lain dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam melayani dan menolong. Kita semua, miskin atau kaya, pejabat atau bukan, golongan atau kelompok mana saja, punya tanggung jawab yang sama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ikut mewujudkan negara yang adil dan makmur, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan menjadikan bangsa dan negara kita berdaulat di negeri sendiri, disegani bangsa-bangsa lain. Kita semua satu, yakni Indonesia.